Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus membukakan pikiran dan hati kami. Berikan kami hati yang lembut untuk menerima segala firman yang Kau katakan kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau mengoreksi hidup kami, Engkau yang memperlihatkan kepada kami satu jalan hidup yang Kau telah tetapkan bagi kami semua. Tolonglah Tuhan, biarlah ketika kami merenungkan firman ini ada kesegaran baru, ada perubahan dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, waktu yang singkat, berkati hamba-Mu yang dalam kelemahannya, kiranya Kau pakai menjadi bejana-Mu Tuhan, yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya membawa salam hangat dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, di mana saya melayani. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk jemaat GKVTI yang telah mendukung, mendoakan kami terus di dalam ketekunan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, dosen, mahasiswa, staf semuanya bekerja sama untuk memperluas kerajaan Allah, untuk mempersiapkan mereka yang terpanggil menjadi hamba Tuhan dan diutus ke tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, kuasa Roh Kudus, mengingat hari ini adalah hari Pentakosta dan harusnya kita merayakan hari yang penting ini, sejarah yang penting di dalam iman kita semua. Saya mengajak kita semua membuka dalam satu bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 6 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, konon di rumah ini tinggal seorang tuan yang baik hati. Tuan yang sangat kaya raya, sangat dihormati oleh para pelayannya. Suatu hari sang tuan memanggil seorang pelayannya karena dia ingin berpergian dan dia memberikan satu tugas kepada pelayannya ini. Dan tuannya memberitahukan kepada pelayan ini akan berpergian selama beberapa waktu dan ada satu tugas penting untuk dia lakukan, yaitu memperbaiki genteng bocor. Genteng bocor di atap lantai 2, persis itu di bawahnya adalah kamar tempat tidurnya. Tugas diberikan, begitu sang tuan pergi, sang pelayan langsung berpikir, inilah kesempatan bagiku untuk membalas semua kebaikan tuanku. Aku akan mengerjakan apa saja agar sekembalinya tuanku ke rumah ini, dia akan merasa senang dengan apa yang sudah kuperbuat. Bapak Saudara, maka mulailah si pelayan ini bekerja dengan giat, bekerja dengan rajin. Dia mulai mengelap kaca-kaca rumah itu yang gede itu, dari lantai 1, lantai 2, dia bersihkan kaca-kacanya yang berdebu. Dia cuci hordengnya yang sudah mulai menguning, dia sikat itu, dia cuci, dia jemur, dia balikin lagi ke tempat asalnya.
Dia lihat tanaman di depan rumahnya, wah udah mulai panjang-panjang. Dia pangkas semuanya dengan rapi. Dia perbaiki pagar yang mulai kendor bautnya. Dia lihat catnya udah mulai mengelupas, dia ambil, dia beli cat, dia cat ulang. Dan banyak lagi pekerjaan yang dia lakukan, Bapak Saudara. Tak terasa tibalah waktu sang tuan kembali ke rumah itu. Dan sang pelayan menyambut tuan itu dengan gembira. Dan dia memamerkan hasil pekerjaannya selama ini. Kaca yang kinclong, pagar yang tegak berdiri, kokoh, dengan warna cat yang meriah, dan seterusnya dan sebagainya. Dia dengan gembira menantikan respons dari sang tuan. Saudara, ada yang bisa tebak gak? Pertanyaan pertama yang keluar dari sang tuan apa? Apa yang ditanyakan sang tuan? Genteng bocor gue ada dibenerin belum? Genteng bocor gue di lantai 2 ada dibenerin belum? Seketika itu juga sang pelayan terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena memang dia tidak membereskan genteng bocor itu. Dia bereskan yang lain. Karena dia terlalu sibuk mengerjakan hal-hal lain. Sehingga dia lupa tugas utamanya, genteng bocor. Bapak Saudara, apa yang dilakukan pelayan itu penting semua. Membersihkan kaca, membereskan hordeng, tanaman yang dipangkas dengan rapi. Tetapi bukan itu yang terutama. Bukan itu tugasnya yang terutama. Bapak Saudara, sama seperti halnya pelayan itu, kita pun diberikan sebuah tugas yang amat penting oleh Tuhan kita. Kita saat ini hidup di dalam waktu in between times. Satu waktu di antara waktu kenaikan Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Kita hidup di dalam waktu antara itu dan Tuhan memberikan tugas kepada kita. Kita bukanlah penonton-penonton pasif yang hanya menerima berkat-berkat sorgawi dari Allah. Dan Kristus mempercayakan sebuah tugas yang mulia. Dan tugas itu namanya amanat agung. The Great Commission. Amanat agung dipercayakan pada kita. Itu tugas kita. Itu genteng bocor yang dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan. Kristus tidak pernah memberikan kita perintah hanya berkumpul dengan sesama orang Kristen, percaya, orang Kristen. Tetapi dia menyuruh kita menyebar seperti garam dan terang di dalam dunia ini. Bapak Saudara, sama halnya cerita si pelayan tersebut. Hidup kita bisa kehilangan fokus yang telah Allah tugaskan kepada kita semua. Pada level personal atau level pribadi, kita sebagai orang-orang Kristen bisa saja lupa dengan tugas itu karena kita terlalu berfokus pada menjalani hidup ini secara rutin. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa survive di dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa sekolah dengan baik. Agar nanti mendapat pekerjaan yang baik. Mencari pasangan yang baik. Menikah baik-baik. Punya anak yang baik. Sampai kita masuk ke liang kubur. Kita hanya berpikir bagaimana kita survive di dalam hidup ini. Itulah siklus kehidupan kita. Semua itu penting. Penting Bapak Saudara. Tetapi bukan yang terutama. Pada level komunal, pada level gerejawi, kita juga sebagai gereja bisa melupakan panggilan utama kita itu, tugas utama kita itu. Gereja bisa salfok dengan menyibukkan diri dengan banyak hal. Kita buat bagaimana kita terus berpikir program-program yang menarik, membuat pelatihan-pelatihan yang dapat menstimulir orang-orang bisa melayani dengan efektif, membuat kegiatan-kegiatan bonding, kebersamaan, dan seterusnya dan sebagainya. Semua hal-hal itu penting dan baik. Tetapi gereja harus mengingat kembali tugas utamanya. Amanat agung. Bapak Saudara, John Stott pernah di dalam satu bukunya, The Living Church, gereja yang hidup. Kalau kita mau mengevaluasi gereja kita ini bisa dikatakan gereja yang hidup gak ya? Nah kira-kira perkataan John Stott ini bisa menjadi check up ya, satu pernyataan kita bisa men-check up kembali diri kita sebagai gereja yang hidup itu. Dia katakan gini,
Jika kita sungguh beribadah kepada Allah, mengakui dan menyembah keagungannya yang tak terbatas itu, seharusnya itu membuat kita juga terdorong untuk apa? Memberitakannya kepada orang lain. Agar mereka boleh menyembah Allah juga. Bapak Saudara, di sini kita bisa lihat artinya ibadah kita seharusnya membawa kepada kesaksian. Dan kesaksian kita pada gilirannya akan membawa orang-orang itu kepada ibadah. Dalam satu lingkaran yang tidak ada akhirnya. Jadi ibadah harusnya membuat kita menjadi orang-orang yang gemar di dalam bersaksi. Dan kesaksian kita itu akan membawa orang-orang ke dalam gereja dan menyembah Tuhan. Begitu seterusnya. Satu spiral yang terus bergerak di dalam kehidupan iman kita. Setelah itulah satu tugas yang Tuhan berikan. Kita bukan hanya berkumpul di dalam gereja ini, tetapi kita bisa menyebar keluar menjadi saksi Tuhan. Maka betul lah apa yang dikatakan Rick Warren. Dia pernah mengatakan, kesehatan gereja diukur berdasarkan kapasitas pengutusannya. Sending capacity. Bukan kapasitas pengunjung. Bapak Saudara, bukankah kita pernah mendengar perkataan Kristus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 18? Coba kita buka. Yohanes pasal 17 ayat 18. Bapak Saudara, ini satu perkataan Yesus yang harusnya kita terus ingat dalam hidup kita. Yohanes pasal 17 ayat 18. Dikatakan di situ Bapak Saudara apa? Apa Bapak Saudara? Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sending, pengutusan Bapak Saudara. Kita adalah orang-orang yang diutus Allah ke dalam dunia. DNA kita ini the messenger. DNA kita sebagai orang Kristen itu adalah utusan. Karena Kristus sendiri mengatakan kita diutus ke dalam dunia. Maka dari itu setiap akhir ibadah biasanya Pak Pendeta ya, memberikan benediction sebelum memberikan doa berkat itu. Pak Pendeta mengatakan apa di dalam kalimat pengutusannya? Pergilah. Bukan pulanglah kan. Bukan pulanglah ke rumahmu. Bukan. Pergilah. Artinya Tuhan mengutus kita kembali lagi ke dalam dunia untuk bersaksi. Ada misi yang kita bawa ke dalam dunia. Bukan hanya sekedar kita pulang, kita melanjutkan hari-hari kita. Kita melanjutkan pekerjaan kita, kita melanjutkan sekolah kita. Tentu itu baik semuanya, tetapi ada misi Allah, missio Dei. Misi Allah untuk kita bawa di dalam keseharian kita. Makanya Pak Pendeta mengatakan, pergilah. Pergilah. Bapak Saudara, jika kita kembali pada bacaan Alkitab hari ini, salah satu fungsi dari peristiwa kenaikan Kristus adalah pemberian janji penyertaan Allah. Yang kita lihat kalau kita baca secara kronologis, maka itu akan digenapi di dalam hari Pentakosta, di dalam Kisah Rasul selanjutnya. Artinya bahwa di dalam poin ini kita melihat bahwa Kristus tidak membiarkan para murid kita dalam kondisi Immanueles atau yatim piatu dalam melanjutkan karya layanannya di dunia ini. Tuhan tidak pernah mengutus tanpa memperlengkapi. Dia mengutus kita dengan janji penyertaannya di dalam rohnya yang kudus. Bapak Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu persis bahwa ada banyak tantangan dan hambatan yang akan kita hadapi ketika kita berupaya melakukan misi Tuhan di dalam dunia. Tuhan sendiri mengatakan bahwa pengutusan kita ke dalam dunia ini sama seperti pengutusan domba ke tengah serigala. Tuhan Yesus berkata seperti demikian. Misi Tuhan adalah misi yang penuh dengan tantangan.
Dan tantangan itu juga bisa datangnya dari dalam diri kita. Berulang kali Alkitab memperlihatkan tokoh-tokoh yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan misinya. Dan mereka awalnya berupaya untuk mengelak sana sini, membuat alibi ini itu, membuat excuse. Saudara, kita bisa teringat Musa dan tokoh-tokoh yang lain pernah membuat excuse di hadapan Tuhan. Tapi saudara, memang pada dasarnya manusia ini ahli membuat excuse, ahli membuat alibi, ahli membuat alasan-alasan. Dan mungkin itu dibuat karena ada ketakutan dalam diri kita. Mungkin excuse itu dibuat karena ketidakpercayaan dalam diri kita. Dan kita buat excuse, mungkin excuse itu bisa dikemas dengan secara rohani. Tetapi pada dasarnya itu juga excuse di hadapan Tuhan. Tapi saudara, sekali lagi Tuhan kita tahu betul apa yang akan kita alami ketika kita melakukan misi itu. Karena itu dia memberikan perkataan yang penuh janji di dalam ayat 8. Mari kita baca sama-sama Bapak Saudara. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Saudara, untuk memahami arti dari kuasa di sini kita perlu tahu konteks di dalam teks yang kita baca tadi di dalam ayat 6. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di dalam benak para murid, kerajaan itu adalah sesuatu yang terlihat secara fisik. Kerajaan itu harus terlihat di dalam kuasa yang bersifat politis dan militer. Ketika para murid melihat ada banyaknya prajurit, ketika para murid melihat Yesus duduk di atas tahta kerajaan, maka mereka akan melihat itulah kerajaan, itulah kuasa. Apa yang dipikirkan para murid ini wajar Bapak Ibu Saudara, karena saat ayat-ayat ini ditulis, kuasa Romawi itu sedang mencengkram kehidupan bangsa Yahudi. Dan di dalam sejarah tercatat, ada satu pemberontakan yang muncul dari kalangan orang Yahudi yang kita bisa sebut sebagai perang Bar Kokhbah. Bapak Ibu Saudara bisa belajar itu nanti. Perang Bar Kokhbah, perang yang muncul dari grassroots atau akar rumput orang-orang Yahudi untuk menentang kuasa pemerintah Roma. Di dalam benak mereka itu seperti itu. Oh, kalau bicara tentang kerajaan, bicara tentang kuasa, itu seperti Makabeus yang memimpin perang melawan orang Roma di masa yang lalu. Seperti itulah Yesus yang kita inginkan. Seperti itulah Yesus yang kita dambakan ketika Yesus bisa menggulingkan tahta orang Roma. Itulah imajinasi para murid tentang kerajaan, tentang kuasa. Tetapi Bapak Saudara, visi Yesus tentang kuasa totally different. Sangat berbeda. Mereka akan menerima kuasa, tetapi kuasa itu bukanlah kuasa dominasi politik, bukan kuasa militerisasi, tetapi kuasa Roh Kudus. Waduh, itu betul-betul menggulingkan pemikiran para murid. Kuasa Roh Kudus, apa itu? Bapak-Bapak Saudara, Yesus mengatakan bahwa dengan kuasa Roh itulah engkau akan menjadi saksiku. Dan ketika engkau menjadi saksiku, disitulah engkau bisa mengalami yang namanya kerajaanku. Jadi Tuhan Yesus mencoba membalikkan pemikiran para murid tentang apa artinya kerajaan, apa artinya kuasa. Menjadi para saksi, itu artinya kita menjadi orang yang terlibat di dalam kerajaan Allah. Betul Bapak Ibu Saudara. Kuasa Roh Kudus itu kuasa yang mendobrak kenyamanan para murid. Kuasa yang mengubah hidup para murid. Kita bisa baca di sepanjang kisah para rasul itu, betapa hebat kuasa Roh yang bekerja di dalam diri para murid yang terbatas, yang rapuh itu, yang rentan itu, yang pengecut itu,
dan Tuhan pakai dengan begitu luar biasa. Maka dari itu kitab ini disebut sebagai kitab para rasul. Yang artinya bahwa Tuhan telah mempercayakan tugas pelayanan kepada para murid. Bapak Saudara, kisah para rasul telah usai. Tuhan telah memakai mereka dengan begitu luar biasa. Dan saat ini tugas itu diberikan kepada kita. Melalui kitalah Injil dikabarkan. Sehingga Allah dikenal. Bapak Saudara, di dalam hidup kita ini sudah ada kesaksian. Ketika kita mendaku Yesus sebagai Kristus Tuhan yang hidup, Juru Selamat, pada saat itu juga kesaksian itu ada di dalam hidup kita. Rasul Yohanes pernah mengingatkan kepada para murid yang hidup di tengah tekanan penderitaan yang luar biasa. Mereka mulai ragu dengan siapa diri mereka. Dan Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 10a dikatakan gini Bapak Saudara. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Bapak Saudara, kita tidak perlu bertanya di mana kesaksian harus saya beritakan. Hidup Bapak Saudara dan hidup saya itulah kesaksian. Traktat itu hanya sarana. Buku tanpa kata itu hanya sarana. Tetapi Alkitab dengan jelas melalui mulut Rasul Yohanes katakan kesaksian itu adalah di dalam hidupmu. Sudah ada di dalam hidup kita. Bapak Saudara, saya percaya Roh Kudus memberikan kita kuasa agar kesaksian kita menjadi efektif. Kuasa Rohnya memperlengkapi kita agar kesaksian kita menjadi efektif. Karena itu kita harus mengingat kembali Bapak Saudara, segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini, pelayanan kita di gereja, di luar gereja, harusnya itu terpancar dari identitas kita sebagai saksi Kristus. Sehingga kita bisa katakan ketika kita mengeluarkan kata-kata, bertindak, mengambil keputusan, langsung ada alarm di kepala kita. Bahwa saya saksi Kristus. Sebagai saksinya kita harus terus-menerus mengevaluasi hidup kita. Bapak Saudara, ada satu istilah yang saya kira ini menggambarkan, merangkum bagaimana kita harusnya hidup sebagai saksi Kristus. Istilah ini saya ambil dari seorang ahli penginjilan di Australia, Michael Frost. Dia mengatakan, orang Kristen itu harusnya living a questionable life. Hidupnya itu harus memunculkan tanda tanya besar di benak orang lain. Kalau hidup orang Kristen tidak memunculkan questionable life atau tanda tanya di benak orang lain yang belum percaya, maka patut dipertanyakan hidup kita. Bukankah harus ya hidup kita memancarkan sebuah perbedaan yang sangat jelas, yang sangat tajam, yang bisa dilihat oleh orang lain. Bapak Saudara, ada 3 pertanyaan diagnosis yang mungkin kita bisa tanyakan dalam hidup kita. Yang pertama, untuk kita living a questionable life, maka kita harus pertanyakan pertanyaan pertama ini. Apakah melalui hidup dan pelayanan kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita, bahkan orang asing menjadi tertarik mengenal Injil Yesus Kristus lebih jauh? Yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, pertanyaan diagnosis. Ketika orang-orang berjumpa dengan kita, apakah mereka merasakan kasih sayang dan belas kasihan Tuhan? Mereka berasa nggak ada atmosfer itu di dalam hidup kita? Yang ketiga, Bapak Saudara. Apakah melalui kata dan laku hidup kita, Injil Kristus diberitakan?
Injil Yesus diberitakan? 3 pertanyaan ini membantu kita untuk memikirkan sebuah hidup yang memunculkan tanda tanya di benak orang lain. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak dari kita yang mungkin pernah mendengar nama Edward Kimball. Ada yang tahu? Edward Kimball? Bapak Saudara, dia adalah guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang melayani anak-anak pekerja buruh di Boston, di Amerika. Satu waktu dia merasa Tuhan menggerakkan hatinya untuk berbicara kepada salah satu pemuda, anak muda, ya, youth, yang bekerja di toko sepatu. Ya. Bapak Saudara, Kimball bukanlah orang yang berani. Dia orang yang introvert. Orang yang malu-malu. Kalau berbicara kepada orang aja, dia nggak berani menatap orang atau lawan bicaranya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus dia merasa ada satu gerakan dalam hatinya, memberikan keberanian baginya untuk berkata, bertindak, dan berkomitmen untuk menemui anak muda ini di toko sepatu. Satu hari dia pergi ke toko sepatu itu dan lihat mana anak muda ini. Dan ternyata ada di belakang, sedang membereskan sepatu, ya, membersihkan sepatu, membungkusi sepatu dan menaruhnya di rak penjualan. Dia mendekati anak muda itu dan dia tepuk pundaknya. Lalu dia berkata langsung tentang siapa Yesus yang begitu mengasihi dia. Yesus telah mati bagi dia, anak yang bekerja di toko sepatu. Bapak Saudara, begitu seterusnya, tak jemu-jemu Kimball menyediakan waktunya untuk bertemu dengan anak muda itu. Dia beritakan tentang siapa Yesus. Yesus begitu mencintai dia. Yesus begitu mengasihi dia. Bapak Saudara, tidak banyak yang ingat Edward Kimball ini. Tetapi mungkin kita pernah dengar satu nama ini, D.L. Moody, Bapak Saudara. D.L. Moody. Kimball telah mengajak Moody yang masih muda waktu itu melihat kerajaan Allah itu ada di dalam hidupnya. Dan sekarang D.L. Moody dipakai dengan begitu hebat. Ya, setelah bertahun-tahun Tuhan memakai D.L. Moody, memanggil dia menjadi satu pengkhotbah yang luar biasa dipakai Tuhan. Memperlihatkan kerajaan Allah bagi jutaan orang yang ada di Amerika. Bapak Saudara, di sini kita bisa belajar satu hal. Perhatian yang kecil, atensi yang kecil, dan terus-menerus kita berikan kepada mereka yang terhilang, itu bisa menjadi bahan bakar. Bisa menjadi bahan bakar yang dipakai Roh Kudus untuk memperkuat kesaksian kita di dunia. Keperhatian kita kepada orang lain, atensi kita, itu bisa dipakai Tuhan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Bapak Saudara, bukan hanya Edward Kimball. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah misionarisnya Tuhan. Kita adalah misionarisnya Tuhan. Bapak Saudara, Michael Green pernah bilang gini, misi besar kekristenan pada kenyataannya dicapai oleh para misionaris informal. Jadi Bapak Saudara, misionaris itu kalau kita bayangkan bukan hanya yang pergi ke Korut, gitu ya, ketemu Kim Jong Un, bukan Nepal ya, pergi ke gunung yang tinggi dan seterusnya. Misionaris itu adalah kita yang hidup di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Misionaris informal. Obrolan dengan teman kita di sekolah, obrolan dengan rekan kita di kantor, di pasar, di komplek perumahan. Kita adalah misionaris informalnya Tuhan. Kita telah diberikan kuasa oleh Roh-Nya, punya keberanian membangun relasi dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Saudara, beberapa minggu lalu saya pulang ke rumah saya, Cikupa, dekat dari sini. Tapi kalau dari STM Manatamung jauh. Jadi biasanya satu semester itu 2 atau 3 kali saya pulang ke rumah, menjenguk orang tua saya. Biasanya yang saya nanti-nantikan kalau pulang ke rumah itu adalah mama saya dengan 1001 ceritanya. Ya, biasanya gitu ya.
Suka cerita dia, apapun diceritakan pada saya. Dan satu kali mama saya bercerita gini, Bapak Saudara. Dia beberapa kali bertemu dengan seorang AI, ya, seorang yang sudah cukup tua, ya, di sekitaran komplek perumahan. Dimulai dengan sapaan-sapaan kecil, lalu pagi AI, pagi. Dan akhirnya mama saya memberanikan diri ya untuk bercakap-cakap dengan AI itu. AI tersebut memang mengaku bahwa dia orang Kristen sudah sejak lama. Tetapi bertahun-tahun dia tidak pernah ke gereja. Langsung saja pada satu waktu mama saya bertekad, berkomitmen, saya mau ngajak dia ke gereja. Dan betullah mama saya mendapatkan satu momentum, satu momen yang pas untuk mengajak AI, kita ke gereja lagi yuk. Tuhan Yesus lama menunggu AI ya, untuk datang kepadanya. Tapi saudara, puji Tuhan, AI itu akhirnya ke gereja. Dan selama 3 bulan terakhir ini, mama saya katakan, dia terus-menerus datang ke gereja. Dia terus-menerus ingin mencari Tuhan. Lewat perhatian yang kecil, lewat perhatian yang konsisten, yang terus-menerus, itu bisa menjadi bahan bakar yang dipakai Roh Kudus untuk memperkuat kesaksian kita. Bapak Saudara, mama saya, siapa mama saya? Lulusan SMA. Ya, kerjaannya setiap hari di dapur, ya, cuci baju, nyiram tanaman. Tapi kepada orang yang seperti itu Tuhan mau pakai. Kepada orang yang sederhana seperti ini, Tuhan bisa pakai dia. Untuk membawa orang yang sudah lama tidak ke gereja, kembali ke gereja, mencari wajah Tuhan. Tapi saudara, kalau selama ini kita berdoa kepada Tuhan, supaya ada jiwa-jiwa menduduki tempat duduk yang ada di gereja ini. Saya ingin mengajak kita semua sekarang berdoa. Doanya adalah, Tuhan, pakailah aku untuk menceritakan Injil, untuk mengajak orang kepada Tuhan. Tuhan, pakailah aku. Bapak Saudara, di akhir perjumpaannya dengan para penatua, para majelis di Efesus, di dalam farewell speech atau ucapan perpisahan, Paulus pernah bilang gini, Bapak Saudara, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 21. Mari kita baca sama-sama, Bapak Saudara. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya bisa ngebayangin bagaimana Paulus mengucapkan satu kalimat ini ketika dia melakukan farewell dengan para penatua di Efesus. Aku senantiasa bersaksi. Itu betul-betul dia langsung mengingat betapa berat, ya, tapi juga betapa bersukacitanya dia melakukan tugas kesaksian itu. Saudara, aku senantiasa bersaksi. Walaupun apa? Walaupun dia pengen dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Walaupun dia pengen dibunuh oleh orang-orang Yunani, tetapi dia masih bisa berkatakan, aku senantiasa. Tapi saudara, kata senantiasa menggambarkan apa? Menggambarkan dia selalu membawa kesadaran bahwa hidupnya adalah saksi Tuhan. Saksi Tuhan. Tapi saudara, kiranya kita seperti Paulus, bahwa kita juga bisa berkata, aku senantiasa bersaksi tentang Injil Tuhan. Dan kiranya Roh-Nya yang kudus, Roh-Nya yang memampukan itu, menguatkan kita di dalam jalan kesaksian kita di tengah dunia ini. Mendorong kita untuk terus hidup sebagai saksi Tuhan yang efektif dan terbuka mau dipakai oleh Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya. Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, banyak keterbatasan dalam
diri kami. Tetapi itu semua tidak bisa kami pakai untuk menjadi excuse untuk kami menjalankan tugas panggilan Tuhan. Melanjutkan karya layanan-Mu Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih telah memperlihatkan kepada kami menjadi saksi Tuhan. Itulah yang sangat berharga yang harusnya kami kejar dalam hidup kami. Di tengah konteks kehidupan kami masing-masing, di tengah vokasi hidup kami masing-masing. Tuhan bisa pakai kami di tengah keterbatasan kami. Dengan sesuatu yang sederhana. Karena ini bukan soal kami, ini bukan soal manusia. Tetapi main karakter atau karakter utama di dalam hidup kami adalah Tuhan. Engkau yang memakai, Engkau yang menggenggam hidup kami. Dan Engkau yang mengarahkan hidup kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Sepulang dari tempat ini Tuhan, kami bawa kesadaran ini bahkan di dalam hal sekecil apapun yang kami kerjakan. Kami adalah saksi Tuhan. Bahkan di dalam dapur, di dalam ruang tamu kami, di dalam bertetangga itu juga, bahwa kami adalah saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus yang kami junjung tinggi, kami telah berdoa. Amin.